pemirsa, selamat datang di channel aku, ini dia Muslar Dewi. Pemirsa, kali ini saatnya review. Nah, di review kali ini aku akan menjelaskan perbedaan antara kain Max Mara dan kain satin. Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Oke pemirsa, langsung saja ya. Nah, di sini kebanyakan orang mengira kain Max Mara itu hampir sama dengan kain satin karena keduanya itu sama-sama glossy atau ada mengkilap-mengkilapnya gitu ya. Nah, sebenarnya kedua kain ini berbeda pemirsa. Nah, apakah perbedaannya? Nah, ini dia. Mulai dari tekstur. Nah, kebetulan aku tunjukkan kepada kalian, ini aku bawa kain Max Mara dan ini kain satin. Nah, ini satin silk dan ini kain Max Mara ya. Oke, langsung aku tunjukkan kepada kalian tekstur dari kedua kain. Dimulai dari tekstur kain Max Mara. Tekstur dari kain Max Mara ini kalau disentuh teksturnya itu halus ya. Baik yang bagian luar maupun yang bagian dalam itu teksturnya halus. Terus juga kalau disentuh itu ada licin-licinnya ya. Ini bagian luar itu licin kalau disentuh. Terus ada mengkilap-mengkilapnya ya ini. Lah ada mengkilap-mengkilapnya, ini teksturnya. Nah, sementara yang kain satin ini juga sama karena ini satin silk, jadi teksturnya yang bagian luar dan bagian dalam itu juga sama, teksturnya halus. Nah, teksturnya sama juga halus. Terus kemudian kainnya juga ada licin-licinnya dan juga ada glossy-glossinya, yaitu ada mengkilap-mengkilapnya ya. Nah, cuman di sini itu ini lebih halus kain Max Mara. Kalau dari segi kehalusan itu lebih halus kain Max Mara dan lebih enak kain Max Mara pemirsa. Nah, kemudian karena ini sama-sama licin, tapi yang mana yang lebih licin? Nah, yang lebih licin itu adalah kain satin. Nah, kenapa? Karena waktu itu saat aku gunakan sebagai kerudung, ternyata kain satin ini saat aku gunakan untuk berbicara itu gampang geser ke depan. Sementara kalau kain Max Mara saat aku pakai kerudung itu gesernya hanya sedikit dan kadang jarang gesernya. Nah, seperti itu kalau dari segi teksturnya. Kemudian kalau segi seratnya, nah dari segi seratnya ya, kalau kain satin seratnya itu rapat, tapi lebih rapat dari kain Max Mara. Nah, ini kenapa kok lebih rapat kain Max Mara? Nah, ini kalau dilihatkan ke cahaya, ternyata kain Max Mara ini tidak terawang pemirsa kalau dilihatkan ke cahaya. Beda dengan kain satin, ketika dilihatkan ke cahaya ternyata masih ada terawangnya, meskipun nggak terawang banget, apalagi ini warnanya hitam, itu ternyata masih ada terawangnya ya. Kain satin itu kalau dilihat kalau dikenakan ke cahaya. Nah, jadi terbukti yang lebih rapat ternyata itu adalah kain Max Mara karena tidak mudah terawang kainnya. Itu dari segi serat. Kemudian dari segi ini dia kainnya. Nah, kedua kain ini juga sama-sama jatuh ya pemirsa. Nah, ini kainnya itu sama-sama jatuh ya. Nah, itu dia. Jadi ini kainnya nggak kaku, kainnya lemes dan mudah jatuh. Nah, kainnya sama-sama jatuh. Kemudian dari segi motif, nah ternyata sebagian besar dari kain Max Mara itu semua kainnya bermotif dan tidak ada yang polos. Sementara kain satin itu tidak ada yang bermotif dan semua kainnya itu polos. Nah, jadi kebalikannya ya, kalau satin itu kainnya polos semua, kalau kain Max Mara itu kainnya bermotif. Nah, itu kalau dari segi motif. Kemudian kalau dari segi adem,
Nah, dari kenyamanan ya. Nah, lebih adem mana? Kain Maxmara atau kain satin? Nah, sebenarnya ini sama-sama adem, cuman yang lebih adem ternyata itu kain Maxmara. Kainnya lebih adem dan lebih enak soalnya lebih halus kainnya. Jadi lebih adem yang kain Maxmara. Kemudian dari segi ketebalan kain. Nah, lebih tebal mana? Nah, kalau dari segi ketebalan kain ternyata lebih tebal kain satin, pemirsa. Lebih tebal kain satin. Dan dari segi keringanan ternyata lebih ringan kain Maxmara. Tapi meskipun kain Maxmara ini ringan dan lebih tebal kain satin, kain Maxmara ini tidak terawang, pemirsa, meskipun didekatkan ke cahaya atau dinampakkan ke lampu, dia itu tidak mudah terawang meskipun kainnya ringan dan tidak begitu tebal. Sementara kain satin yang lebih tebal dari kain Maxmara, meskipun nggak tebal banget tapi agak tebal, ternyata masih bisa terawang, dan sebagian besar masih ada yang terawang di beberapa kain satin ya, yang jenis-jenis kain satin yang lain. Nah, itu kalau dari segi ketebalan. Nah, kalau dari segi ini pemakaian, enakan mana? Nah, ketika digunakan untuk busana ternyata lebih enak kain Maxmara, pemirsa, ketika dipakai, karena ini tidak membentuk lekukan tubuh. Ini terkadang masih membentuk lekukan tubuh dan masih membutuhkan furing, sementara ini tidak perlu furing. Terus dari segi harga ternyata kain Maxmara ini lebih mahal dibandingkan kain satin. Ya, karena kualitas memang tidak mengkhianati. Nah, ini ya, harga memang tidak mengkhianati kualitasnya, maksudnya. Oke pemirsa, itu penjelasan aku dan review aku tentang perbedaan kain Maxmara dan kain satin. Dan terima kasih yang udah nonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian yang telah memberikan informasi tentang perbedaan kain satin dan kain Maxmara. Dan apabila ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Apabila ada request silakan juga di kolom komentar ya pemirsa. Oke, jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Dadah.